Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullah. Falililham, hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua di awal tahun 2026. Insyaallah pada hari ini, subuh yang mulia ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mambadi 10 ilmu tasawuf atau kurikulum vitae tentang ilmu tasawuf. Jadi insyaallah kita ya sudah mengenal ilmu tasawuf dan mengerti serta menyadari begitu urgennya ilmu tasawuf. Semoga kita tidak pernah absen di mana saja berada. Kita tetap akan menggali kembali, menambah waktu kita untuk belajar ilmu tasawuf, karena legalitas ibadah kita itu ada pada ilmu tasawuf. Nah, juga sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, secara umum tema kita tentang kajian ilmu tasawuf. Secara khusus kita akan coba membaca sebuah kitab, yaitu yang dikarang ataupun ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang bernama, kitab tersebut adalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini asbabul wurudnya, lahirnya kitab Ayyuhal Walad ini agak aneh. Artinya karena ada beberapa pertanyaan dari salah seorang murid Imam Al-Ghazali. Jadi kegalauan yang dirasakan oleh seorang murid tentang jati dirinya dan keberadaan di dunia. Apa sebenarnya esensi daripada kehidupan yang kita jalani ini? Esensi kehidupan yang kita jalani ini kemana? Sehingga mungkin dulu kita pernah mendengar nyanyian artis Indonesia yang terkenal yang sudah almarhum, Arti Kehidupan, dibawa oleh Nike Ardila. Kita memang ya, kalau kita mendengar narasi biasa saja, dia Allah maghfirlaha, malah katanya almarhumah itu muridnya Abah Sekumpul, Kutubul Wali ya. Jadi arti kehidupan biasa, tetapi kalau kita maknai itu, sungguh itu akan menjadikan kehidupan kita itu kehidupan yang seutuhnya. Karena berbicara kehidupan itu juga berbicara kematian. Kalau kita menginginkan kematian yang baik, adalah bagaimana menjadikan kehidupan ini menjadi baik. Cuman pertanyaannya, kita sering tidak bertanya, bahkan ada pertanyaan mungkin tidak pernah menjawab, atau pernah menjawab tapi tidak pernah mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan yang baik itu?
format kehidupan yang baik itu bagaimana? Nah, kan format kehidupan yang baik itu bagaimana? Makanya kadang-kadang kita sering juga mengklaim secara individu kita. Yo sang ilung atau surga lung, nah itu baru atau surga. Kayaknya saya ini isi surga. Nah, kan? Ada itu kadang-kadang. Pernahkah kita bertanya kriteria isi surga itu? Surga itu bukan milik kita, surga itu milik Allah. Tentu SOP-nya ada pada Allah melalui Nabi Muhammad. Nah, pernahkah kita bertanya atau tahu kriteria isi surga? Setelah kita tahu, apakah kriteria itu sudah wujud dalam kehidupan kita atau belum? Sudah wujud dalam kehidupan kita atau belum kriteria isi surga itu? Nah, kegalauan ini akan dialami oleh seorang salikun ilallah, orang yang berjalan kepada Allah. Sebagaimana seorang anak murid Imam Al-Ghazali, yang ini disembunyikan namanya. Jadi beliau berpikir sebagai seorang pencari ilmu, dan tugas kewajiban kita sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah wajib menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini bukan kita menunggu, ilmu itu harus dituntut, didatangin. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya kepada kita, kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan dengan ilham. Ilham itu diilka oleh Allah, dicampakkan ilmu oleh Allah dalam hati seseorang. Laisa biktisabin, tidak berusaha. Nyan kan dundung gedenya mungkin kan. Nah itu. Jadi ilmu itu harus kita datang. Dan kita pun harus tahu yang mana ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tidak bermanfaat. Ini harus kita bagi. Ada ilmu yang yattafi, ada ilmu la yattafi, tidak bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita mengkategorikan ilmu yang manfaat atau ilmu yang tidak manfaat? Baik melawak juga ini kata murno dumpu dan juga murno. Yang sesuai dengan karakter kita, yang sesuai dengan jiwa kita, yang sesuai dengan akidah kita. Nah ini. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu menentukan kondisi kita pada masa depan. Ilmu akan membentuk kita. Ilmu akan membentuk kita. Kita tidak terbentuk dengan sendirinya. Untuk menjadikan endingnya kita itu baik, husnul khatimah. Ini yang ditakutkan oleh para aulia-aulia. Sehingga seorang ratu sufi, kita pernah mendengar Rabi'atul Adawiyah, gambaran profil Rabi'atul Adawiyah itu, beliau sehari semalam 6 kali khatam Al-Quran per 24 jam. Per 24 jam beliau khatam Al-Quran 6 kali. Kita 6 bulan mungkin tidak pernah sekali. Tetapi sebegitunya beliau itu beribadah. Kan beliau tidak kawin. Ratu Sufi tidak kawin, bukan karena tidak ada yang meminang, bukan karena tidak cantik, tidak sanggup membayar mahar. Dan beliau tidak meminta mahar emas. Yang kita 20 mayam, 10 mayam. Beliau tidak. Cuma 3 pertanyaan beliau ajukan. Bahkan Raja Sufi pada saat itu Abu Sufyan datang melamar beliau. Boleh?
antum melamar saya dan wajib membayar mahar. Maharnya cuma 3 pertanyaan. Salah satu pertanyaan, seandainya saya meninggal hari ini, saya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Betul kena jauh pertanyaan. Ini mahar yang diminta. Kita pahami apa? Bahwa sebegitu banyaknya amal ibadah beliau masih mengkhawatirkan apakah beliau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Pertanyaannya hurun syi'lun, kita ini bagaimana? Apakah itu tidak perlu kita pikirkan atau enjoy saja kita dalam menghadapi sisa-sisa kehidupan kita? Enjoy saja, cuek saja. Alah home tu pusul khatimah, pusul khatimah home gede. Pulang neraka, pulang surga home. Begitu kita hidup. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada jamaah, bahkan kepada diri saya sendiri, untuk apa kita belajar? Kupu dengan dia abud. Pupur lihat ta'abbud belajar ilmu agama, bagaimana kita memanusiakan kita sebagai manusia supaya kita mengajit kurung, mengajit kurung, kita beradab, beretika. Ini sebagaimana esensi pengiriman Nabi Muhammad oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini dasar ilmu tasawuf. Aku diutuskan, dikirim oleh Allah, dibangkit oleh Allah, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita dapat sempurna akhlak? Inilah kita dengan belajar ilmu agama. Wabil khusus kita belajar ilmu tasawuf. Jadi kita harus dapat mensterilkan ilmu yang kita belajar itu ilmu yang yattafi', ilmu yang bermanfaat. Di kegelisahan yang ada pada seorang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah itu, semisal An-Nabri Imam Al-Ghazali ini, itu beliau memberanikan dirinya untuk datang kepada gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali, menulis surat, menulis sebuah surat. Jadi beliau mengutarakan, menyampaikan kegelisahannya kepada murabbinya dan meminta nasihat dan doa sebagai permintaan khusus untuk menuliskan sebuah karangan, menuliskan sebuah surat atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh muridnya ini. Karena beliau memikirkan, untuk apa saya belajar? Untuk apa saya beramal? Untuk bagaimana ilmu yang saya miliki ini? Ini beberapa pertanyaan. Jadi oleh Imam Al-Ghazali jadi menjawab beberapa pertanyaan dari si murid tadi, dan jawaban inilah yang akan kita belajar beberapa sampai nanti pada saatnya nanti ke depan, yaitu yang dinamakan dengan kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad kalau bahasa kita itu wahai anakku. Nah, ini Imam Al-Ghazali sudah kita kenal beliau bahwa bernama Muhammad bin Muhammad, sampai bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Bahkan ada riwayat nanti kita baca di kitab Ayyuhal Walad sampai 7 keturunan beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kenapa demikian? Nanti akan kita baca, ada hadisnya. Saat nanti kita baca mungkin pertemuan Rabu depan, kita akan baca kenapa begitu nama Imam Al-Ghazali, ayahnya, kakeknya itu dengan Muhammad. Apa kelebihan nama Muhammad? Nanti kita akan baca. Nah, jadi beliau hidup pada abad 5 Hijriah.
5 Hijriah. Ya. Jadi kitab yang akan kita baca itu bernama Ayyuhal Walad, sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan seorang anak murid Imam Al-Ghazali. Jadi Ayyuhal Walad, kalimat Ayyuhal Walad ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa terjadinya hubungan bukan hanya sebagai guru dan murid antara Imam Al-Ghazali dan anak muridnya. Ini sudah sepertinya melahirkan, Imam Al-Ghazali ini sudah melahirkan sebuah kasih sayang yang sangat kepada, boleh kita kan ibarat seorang bapak kasih sayang kepada anaknya. Ini sudah lebih sangat-sangat mendalam kasih sayangnya, bukan sekedar antara guru dan murid. Ibarat seorang orang tua kasih sayang pada buah hatinya, sehingga melahirkan sebuah relasi yang sangat dekat, bukan hanya lahir tetapi pada batin. Makanya kitab Ayyuhal Walad ini sangat mengandung, sangat berkah dan sangat urgent untuk kita baca dan kita pahami. Karena di situ juga ada banyak mengandung petuah-petuah yang lahir dari mulut Imam Al-Ghazali, yang itu sebagai nasihat khusus kepada si murid tadi. Tetapi walaupun itu sebagai nasihat khusus, tetapi sangat urgen dan sangat layak untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang. Terlebih kita melihat beberapa tahun ini terjadinya dekadensi moral, runtuhnya akhlak, khususnya kepada generasi-generasi kita yang di Aceh. Walaupun gencar-gencarnya pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan syariat Islam, membuat peraturan, kita dapat melihat di lapangan. Baru-baru ini viral sebuah warkop di Banda Aceh, buka sampai subuh, dan terjadi hal-hal yang sangat kontra dengan syariat Islam kita sendiri. Jadi ini menjadi PR juga untuk kita, menjadi pelajaran untuk kita dalam qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pada para jemaah, untuk lebih kita mengenal kitab Ayyuhal Walad, bahwa Imam Al-Ghazali mengutip dalam karya ini, yaitu dalam kitab Ayyuhal Walad, juga mengutip beberapa perkataan ulama. Beberapa perkataan ulama, misalnya beliau mengatakan, saya telah berkhidmat kepada 400 orang guru dan saya telah membaca 4.000 hadis Nabi. 4.000 hadis Nabi, 400 orang guru Imam Al-Ghazali. Kalau kita berapa guru kita? Berapa guru kita? Ini 400 orang guru dan membaca 4.000 hadis. Kemudian saya memilih sebuah hadis saja. Hadis tersebut saya amalkan, sementara yang lainnya saya tinggalkan. Jadi beliau mengambil pada satu hadis. Apa hadisnya? I'mal li dunyaka biqadri maqamiha fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal lin nari biqadri sabrika alaiha. Ini hadis. Cukup satu hadis ini bisa membuat kita baik. Artinya, beramallah untuk duniamu
selama engkau tinggal di situ, dan beramallah untuk akhiratmu sebanyak masa tinggalmu, dan beramallah bagi Allah sekedar kebutuhanmu padanya, dan beramallah bagi neraka sekedar kesabaranmu menghadapinya. Nah, ini jadi intisari dari penggalan riwayat hadis di atas, bahwa kita tidak perlu mencari ilmu yang banyak tanpa kita implementasikan, tanpa kita amalkan. Ilmu untuk diamal. Karena dikatakan seorang berilmu itu, ataupun samaratul ilmi, buah ilmu, ibarat kita menanam pohon. Kita menanam pohon kelapa, menanam pohon mangga. Untuk apa? Bukan untuk berteduh. Kita menanam pohon mangga, pohon kelapa untuk mendapatkan buahnya. Pertanyaan, apa buah daripada ilmu? Samaratul ilmi al-amal dalam tasawuf, bahwa hasil daripada sebuah ilmu itu adalah amal. Harus ada amal. Kalau orang tidak beramal, misalnya kita tahu bahwa salat tahajud itu sunat, salat duha sunat, tetapi kita tidak pernah satu minggu, kita satu hari tidak kita amalkan. Nyan panena nyana keun berilmu. Makanya oleh Imam Syafi'i mengatakan laisal ulama'u liman lam ya'mal bi ilmi. Bukanlah seorang ulama itu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu bukan ulama. Ulama yang dikatakan oleh Rasulullah, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Imam Syafi'i mengatakan al-amil bi ilmi, orang yang beramal dengan ilmunya. Makanya kami sering mengatakan itu, intelektual seseorang itu bukan menjadi sebuah keniscayaan orang itu akan sukses di dunia wal akhirah. Intelektual, kepandaian, kecerdasan seseorang itu tidak menjamin dia itu akan sukses, tetapi pengamalannya, dia mengamalkan pada setiap ilmu yang dimilikinya itulah menjadi sukses. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah meninggikan derajat manusia itu bil ilmi wal amal. Mutlak jama' ini harus ada dua-duanya. Manehuma harus ada dua-duanya, tidak boleh pisah salah satu, dan tidak boleh tidak ada dua-duanya. Mesti ada dua-duanya. Hanjit sabah dan hanjit hana mendua. Mesti benar mendua. Ilmu dan amal. Ilmu mentang hana amal tidak bahagia. Amal tok tanpa ilmu juga salah. Tidak ada ilmu, tidak ada amal, lebih lagi salah. Lebih lagi salah. Jadi dua-duanya. Jadi hadis tadi menyatakan kepada kita, inilah harus ada amal. Ya. Jadi yang terpenting bagi kita tadi, apa tujuan kita mencari ilmu? Nah, apa tujuan kita dalam mencari ilmu? Jadi niat dalam hati kita. Salah satu hadis yang viral itu, bakar rating tertinggi, innamal a'malu bin niat. Innamal, tolong ukur amal kita itu pada niat. Pasangkan niat yang baik dalam kita belajar. Nah, sehingga yang diperhitungkanlah niat kita.
Sementara kita tidak bisa melompati takdir yang ditetapkan oleh Allah. Karena ini juga berbicara dalam tatanan tauhid. Kita tidak boleh melompat takdir. Kita tidak bisa menolak takdir. Pada sisi pertama kita harus pasang niat yang baik, dan juga takdir. Apa itu takdir? Hingga saya juga sering menyampaikan, hidup ini bukanlah sebuah planning, perencanaan. Bukan bermakna kita jangan membuat planning. Planning wajib kita buat, perencanaan wajib kita buat. Tetapi kita harus yakin bahwa hidup kita bukan berlandaskan sebuah planning, sebuah cita-cita. Walaupun kita tidak boleh hidup tanpa cita-cita. Apa juga, hidup ini adalah takdir, supaya kita bisa hidup enjoy. Al insanu yajri tahta majaril aqdar dalam tauhid. Ma qudir yakun wa man lam yaqdir lam yakun. Manusia berjalan hidup sesuai dengan takdir Allah. Yajri tahta majaril aqdar. Bagaimana yang ditakdirkan oleh Allah? Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, yang tidak ditakdirkan pasti tidak terjadi. Kalau Allah tidak menyembuhkan orang itu, sekalipun dia berobat ke Singapura, tetap tidak akan sembuh. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan sembuh, ngempromak ada yang boleh dia. Ngempromak ensrostop. Kita bisa sembuh yang hanya 1.000 perak, tapi 1 miliar kita berobat ke Singapura, kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh, tidak sembuh. Nah, ini bagaimana kita memanage? Nah, makanya perlu ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Kalau kita sudah lengkap, hidup akan bahagia di dunia wal akhirah. Ini. Jadi dalam kitab Ayyuhal Walad ini yang akan kita baca insyaallah pada Rabu depan, akan memaparkan beberapa cara menempuh jalan Allah, dan itu harus dibimbing. Makanya kita perlu guru dalam ilmu tasawuf. Jadi beliau nanti juga menjelaskan bahwa tasawuf itu memiliki 2 sifat, istiqamah dan bersikap tenang menghadapi manusia. Maka barang siapa yang beristiqamah dan berbaik budi terhadap orang-orang dan memperlakukan mereka dengan baik, maka ia adalah orang-orang yang betul-betul sufi. Arti sufi, kita jangan menggambarkan sufi ini adalah orang yang suluh, yang boh masabah tapi baca doa meratib, tapi bukan itu. Bukan itu. Orang yang sufi, orang yang sudah bersih hatinya kepada Allah dan bersih hatinya kepada makhluk. Dia sudah bagus interaksinya dengan khalik, dan dia bagus interaksinya dengan makhluk. Tidak ada rasa dendam. Ini yang hakikat orang sufi, dan itu akan disampaikan dalam kitab Ayyuhal Walad. Sebagaimana dalam hadis di atas itu kita bacakan, beramallah untuk duniamu selama engkau tinggal di situ. Berapa tahun kita tinggal di dunia? Coba kita hitung. Berapa tahun? Sehingga perlu modal berapa kita? Ibarat kita mau ke Medan, berapa hari di Medan? 1 bulan. Berapa kosnya 1 bulan? Buat anggaran kita untuk makan, sewa tempat, perlu apa lagi? Nah, berapa kosnya? Kita hidup di dunia juga berapa kosnya kita? Paling 63 tahun. 63 tahun. Jarumna yang 70, apalagi 100 tahun, untuk kondisi sekarang jarang. Taruhlah 80 tahun. Dah. Kemudian berbicara akhirat, karena akhirat itu kan pasca kematian. Al-qabru akhiru babin min abwabid dunya wa awwalu babin min abwabil akhirah. Kubur itu
adalah pintu terakhir daripada dunia dan pintu awal menuju ke akhirat. Kagak culuk langkubu ke akhirat gitu ya. Bahkan boleh kita katakan pasca sakratul maut, walaupun kita belum dikuburkan, itu sudah kita berada pada alam akhirat. Berapa lamanya? Inilah bicara kepada kelebihan kita umat Nabi Muhammad. Coba kita hitung, umat Nabi Adam berapa ribu tahun sudah menunggu kiamat? Umat Nabi Adam. Umat Nabi Musa berapa tahun sudah menunggu kiamat? Kita masih enjoy di dunia, bisa makan, bisa minum. Orang di kuburan bisa makan, bisa minum. Kalau mereka mau minum kopi espresso, bayangkan bagaimana nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kapan kita pernah minta kepada Allah untuk dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad? Tidak. Ini saja berapa kasih sayang Allah kepada kita. Dumna sayang Tuhan begedenya. Bayangkan kalau kita dijadikan anak Trump Amerika, pasukan bestinya Amerika kita. Mana nasib kita? Jangankan nenek kita saja, berapa tahun sudah menunggu kiamat. Bagaimana kondisi mereka di alam barzah? Kita tidur naik mobil, tidur di ber-AC. Nenek kita bagaimana? Ini beruntungnya kita menjadi umat akhir zaman. Ini aja bagaimana kita bersyukur. Jangan kita menyampaikan yang lain. Beda pula ini. Nah ini. Makanya ini. Sehingga dan beramallah untuk akhiratmu sebanyak masa tinggalmu di sana. Berapa lama kita di akhirat? Ribuan tahun kadang. Nah, ribuan tahun di akhirat, cuman 70 tahun di dunia. Bagaimana kita mempersiapkan modal antara 1000 tahun dengan 8 tahun? 24 jam Allah berikan kepada kita. Coba kita kalkulasi. 20 jam pula ke akhirat, pula ke dunia. Inilah yang menjadi pemikiran kita. Nah, ini PR kita. Semoga nanti Rabu ke depan kita akan membaca kitab Ayyul Ghalat, akan memberikan kesadaran kepada kita. Sehingga kita bisa memilih ini untuk akhirat, ini untuk dunia. Artinya ada rasa pemahaman kepada kita. Tahu. Baik itu le ke dunia 80 tahun tak kai. Akhirat dari beton. Tapi modal le ke dunia itu. 24 jam. Berapa jam untuk dunia, berapa jam untuk akhirat. Ini menjadi bahan bagi kita semua. Demikian nasihat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan bagi kita semua. Yang jelas kita jangan pernah tinggal. Ayo sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Kita akan beramal, berusaha dan berdoa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan keistiqamahan kita, tetap kita pada jalan Allah dan menjadikan kita husnul khatimah. Demikian Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله